semuanya, kembali lagi di channel Kirosan Story. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kalau kalian suka dengan tayangan ini. Thank you. Nah, di video ini masih berisikan lanjutan dari video kami sebelumnya, yang dimulai dari Huta Sialagan di Simanindo, Samosir. Dilanjutkan ke Menara Pandang Tele melalui jembatan Tano Ponggol di Pangururan yang sudah rampung dibangun. Selanjutnya, pemandian air panas Tamaru di Tarutung. Melihat pesona Danau Toba di antara hutan pinus di Sipinsur, dan terakhir Huta Ginjang, tempat terbaik untuk olahraga para layang. Penasaran kan lanjutannya seperti apa? Ini dia. Selanjutnya, kami pun tiba di Balige, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Toba, yang berjarak hanya 20 km atau 30 menit dari Bandara Silangit. Kota yang letaknya persis di pesisir Danau Toba ini, belakangan sering dijadikan tempat untuk menggelar acara-acara bergengsi, baik nasional maupun internasional, yang tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Danau Toba. Salah satunya, Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba Agustus 2016 lalu yang dihadiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Dan yang terbaru adalah event internasional kejuaraan F1 Powerboat Februari 2023 lalu, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia menjadi tuan rumah. Saat ini kota Balige perlahan menjelma menjadi kota wisata, seiring ditetapkannya Danau Toba menjadi destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia oleh Menparekraf. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah di kota ini seperti pelabuhan, kapal penyeberangan, akses jalan sampai pasar tradisional semua direvitalisasi guna mendukung pariwisata di Danau Toba. Jadi selain kota Parapat yang sudah lebih dulu dikenal wisatawan, kini kota Balige juga layak kalian jadikan sebagai tujuan wisata kalian ya guys. Salah satu objek wisata yang sempat kami kunjungi di kota ini adalah Pantai Lumban Bulbul, berjarak hanya 2 km dari pusat kota. Yang menjadi ciri khas di sini adalah di sepanjang pinggiran pantainya terdapat pasir putih. Di sini kalian bisa bersantai sambil menikmati keindahan Danau Toba. Dan untuk masuk ke kawasan pantai ini juga tidak mahal. Cukup dengan Rp5.000 saja, ditambah biaya parkir sekitar 5-10.000 untuk kendaraan kalian. Selain bersantai, banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini, seperti banana boat, solu-solu, bermain ATV, dan kapal yang dapat disewa untuk berkeliling di sekitar Danau Toba. Dan bagi kalian yang ingin menginap, di sini juga tersedia penginapan berupa homestay. Soal harga kalian nggak perlu khawatir, masih cukup terjangkau pastinya. Usai bersantai menikmati keindahan Danau Toba, kami pun menyusuri kota ini dan berhenti sejenak di sebuah bangunan rumah adat suku Batak atau biasa disebut dengan rumah bolon yang berada di pusat kota Balige. Lokasi tempat rumah adat tersebut dinamai Onan Balerong atau Pasar Tradisional Balerong. Terdiri dari 6 deretan bangunan rumah adat Batak yang dilengkapi dengan corak ukiran khas suku Batak berwarna hitam, merah, dan putih. Bangunan ini didirikan pada tahun 1936 oleh kolonial Belanda sebagai tempat untuk pertunjukan teatrikal ataupun opera. Dalam masa pembangunannya dikepalai oleh 6 orang arsitek bermarga Batak. Itu sebabnya kalau diperhatikan corak dan pola ukiran pada setiap bangunan Balerong itu tidaklah sama persis. Nah, seiring dengan hengkangnya Belanda dari Indonesia, tempat ini beralih fungsi menjadi pasar tradisional karena dianggap letaknya strategis di pusat kota. Selain sebagai pasar, bangunan Balerong ini juga menjadi salah satu ikon kota Balige. Bahkan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana juga pernah mendatangi tempat ini pada tahun 2019 lalu.
terakhir yang kami kunjungi di kota ini adalah Damar Toba, merupakan sebuah kafe dan hotel yang lokasinya persis di bibir Danau Toba. Di Damar Toba, pengunjung atau wisatawan dapat menikmati lezatnya berbagai jenis menu makanan halal, mulai kuliner tradisional sampai kuliner cita rasa internasional. Damar Toba sendiri diresmikan April tahun 2022 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan daya tampung sekitar 300 pengunjung. Selain kuliner yang lezat, kafe ini menawarkan pemandangan indahnya Danau Toba yang membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Ada beberapa tokoh yang pernah datang ke tempat ini, diantaranya Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, pada Oktober 2022 lalu. Objek wisata selanjutnya yang kami kunjungi yakni The Caldera Toba Nomadic Escape. Berlokasi di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang berjarak 55 km atau sekitar 1,5 jam dari kota Balige. Objek wisata ini diresmikan tahun 2019 lalu dengan luas wilayah camping ground sekitar 2 hektar dan berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Lokasinya tepat di bibir tebing dan langsung mengarah ke pemandangan Danau Toba. Di objek wisata ini ada beberapa fasilitas di area terbuka yang bisa kalian nikmati, diantaranya glamping atau sekarang yang biasa disebut adalah glamour camping, yakni berupa tenda ala bohemian yang dilengkapi fasilitas layaknya sebuah kamar hotel seperti tempat tidur, meja, dan beberapa beanbag untuk bersantai. Selanjutnya, Bobo Cabin, berupa bangunan minimalis bergaya industrial, berdinding kaca, yang di dalamnya juga dilengkapi fasilitas layaknya hotel berbintang dan berkapasitas 2 orang. Yang menarik di sini adalah setiap cabin sudah dilengkapi teknologi canggih yang bisa kalian atur lewat layar sentuh, seperti smart window, smart lamp, Bluetooth, audio speaker, dan lain-lain. Cabin ini juga sudah dilengkapi kamar mandi, meja, dan pendingin ruangan. Namun jika kalian ingin cabin yang lebih besar dengan daya tampung lebih banyak, tenang, pihak pengelola juga menyediakan kok. Fasilitas selanjutnya adalah amphitheater, berupa gelanggang terbuka yang terletak di antara pohon-pohon pinus. Bangunan berupa anak tangga ini memiliki kapasitas hingga 300 orang. Amphitheater ini biasanya digunakan untuk pertunjukan hiburan dan acara-acara kesenian lainnya. Ada yang menarik di sini, yakni Jokowi Spot. Dinamakan demikian karena Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana pada Juli 2019 lalu berfoto di titik ini dan foto tersebut sempat viral di jagat media sosial. Banyak yang menilai lokasi foto kepala negara dan ibu negara tersebut adalah titik terbaik untuk menikmati indahnya Danau Toba di objek wisata ini. Jadi tak heran, banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berfoto di titik tersebut. Untuk masuk ke objek wisata ini, kalian akan dikenakan biaya tiket Rp15.000 untuk hari Senin hingga Jumat. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional seharga Rp20.000. Dan untuk pemesanan tiket, kalian bisa lakukan langsung atau melalui online dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore untuk weekday, dan pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore untuk weekend dan hari libur nasional.